Marsiajar itu adalah organisasi non-profit yang bergerak di pendidikan. Itu menyediakan semacam fasilitas bimbel gratis dan juga grup diskusi untuk belajar gratis untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Nah, dari situ saya menginisiasi untuk membuka grup diskusi awalnya. Grup diskusi sekitar 20-an orang awalnya. Itu mulai dari teman-teman yang ada di adik-adik kelas yang ada di sosial media saya. Nah, itu saya ajakin, saya coba buka peluang untuk mereka bisa bergabung kepada saya, karena pada saat itu saya juga masih kuliah tingkat 1 gitu ya, jadi masih fresh gitu terkait masa-masa seleksi perguruan tinggi ini. Nah, dari situ berangkat membuat grup belajar 20 orang, terus ternyata makin banyak pesan yang masuk pengen gabung, jadi sampai itu hampir 200 orang yang bergabung di grup belajar itu. Nah, karena antusiasme orang-orang itu banyak, saya mengajak teman-teman SMA saya yang juga berkuliah di ITB, mau nggak nih bantu saya untuk memfasilitasi adik-adik kita untuk mengajari atau juga memberi tips and trick gimana sih masuk perguruan tinggi itu. Nah, ternyata mereka ada itu sekitar 25 orang mau membantu, kemudian dipecah-pecah jadi ke grup-grup tadi. Nah, itu yang terus berjalan hingga saat ini tuh udah banyak produk-produk lain seperti ada kelas gratis secara live lewat Zoom atau juga grup diskusinya ada lewat Discord gitu ya. Jadi lebih mudah dan itu udah terjadi hampir 3 angkatan yang kita bantu dari mulai angkatan 20, 21 sampai angkatan 22. Jadi kalau misalnya udah mulai lupa, udah mulai demotivasi lagi, udah mulai surut lagi semangatnya, ya saya coba ingat-ingat lagi sih kenapa saya memulai perjalanan ini nih. Kenapa saya memulai ini dari awal sampai sekarang itu udah 3 tahun gitu ya, maksudnya udah hampir 3 tahun, kenapa masih terus berlanjut? Dan apa sih cita-cita yang pengen saya capai? Tentunya kan lewat 3 tahun ini belum semuanya tercapai gitu, lewat organisasi Marsiajar ini. Nah, itu yang pengen terus saya kejar dan teman-teman saya kejar di Marsiajar. Dan itu yang membuat kita di Marsiajar itu untuk berpegang terus pada komitmen dan visi kita itu. Yang pertama buka mata, kedua itu buka hati. Jadi buka mata dan buka hati kita untuk dapat melihat gitu ya hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan seperti saya bilang juga, sekitar ini memang benar-benar sekitar. Jadi nggak usah melihat terlalu jauh di luar sana gimana, melihat orang di luar pulau gimana, tapi coba lihat tetangga kita gimana, orang-orang di sebelah kiri dan kanan kita itu gimana. Coba cari tahu apa sih permasalahan mereka, apa sih yang mereka hadapi sehari-hari, dan apa yang sekiranya bisa kita bantu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Menurut saya sendiri, kita harus ada di satu point of view yang sama juga. Kita melihat itu suatu masalah nggak ya? Terus apa sih bisa kita bantu gitu? Nah, itu yang pengen saya sharingkan gitu ke teman-teman saya pada saat itu. Dari situ dulu, saya coba menyadari teman-teman bahwa itu adalah masalah. Terus next-nya apa? Kita tuh diam aja atau kita mau ngasih sesuatu? Nah, itu yang seringkali saya ajak atau saya berikan kepada teman-teman saya maupun kepada adik-adik kelas saya yang udah lulus kemudian pengen ngebantu lagi, dan itu terus berlanjut gitu. Jadi orang-orang itu memang nggak memikirkan keuntungan pribadinya apa, dalam artian keuntungan pribadi secara uang, tapi tentu keuntungan itu juga ada gitu ya, terlepas dari uang, misalnya bertemu relasi, juga menjadi portofolio terkait mengajar dan berorganisasi, terus pengalaman-pengalaman lain yang didapatkan di organisasi kita. Bahwa memang kita butuh uang, memang kita nggak bisa munafik gitu ya, kita butuh uang dan kita memang membutuhkan itu untuk kehidupan kita. Namun terlepas dari itu, kita harus bisa melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Karena kita itu bukan hanya tujuannya mencari uang, tapi bagaimana kita, terutama ya teman-teman saya ataupun adik-adik saya yang mahasiswa gitu ya, memang kita tuh adalah bagian dari masyarakat, kita pengen memberikan lebih lagi, memberi kontribusi tentunya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan permasalahan itu harus kita bisa melihat, ya kita gimana sih bisa ngebantu 1-2 orang dulu gitu. Orang-orang di sekitar kita nggak usah terlalu berpikir jauh, mulai dari 2-3 orang yang teman-teman tahu nih masalahnya apa. Nah, kira-kira teman-teman punya kemampuan apa, punya niat apa untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu.